Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Hana Sofia dari kelas Akuntansi B 2019 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Adapun tujuan saya di sini yaitu untuk menjelaskan hasil laporan studi kelayakan bisnis kuliner online makanan dessert, yaitu yang pertama Munis Dessert untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Jumiadi Abdi Winata AKMSI. Yang pertama yaitu latar belakang rencana bisnis. Usaha kuliner seperti membuat dan menjual masakan serta makanan sedang tumbuh dan berkembang di masyarakat luas. Beraneka ragam makanan yang unik, kehadiran wisata kuliner dan tren kuliner yang menjadi gaya hidup masyarakat menjadi tanda bahwa bisnis kuliner berkembang pesat. Salah satu faktor bisnis kuliner berkembang pesat karena adanya layanan aplikasi modern yang membantu perkembangan bisnis tersebut. Aplikasi tersebut adalah layanan delivery order GoFood, GrabFood, atau layanan delivery order online lainnya. GoFood dan GrabFood merupakan sebuah fitur dua layanan food delivery layaknya delivery order di sebuah restoran atau rumah makan yang sudah ada sebelumnya. Hanya dengan menggunakan smartphone dan membuka fitur GoFood atau GrabFood di dalam aplikasi Gojek atau Grab, konsumen bisa memesan makanan dari restoran atau rumah makan yang sudah bekerja sama dengan Gojek dan Grab. Makanan akan dipesan dan diantar langsung oleh Gojek atau Grab. Singkatnya, layanan ini sangat mirip dengan layanan delivery order dari sebuah restoran yang sudah ada sebelumnya. Pada saat ini, sangat banyak peminat terhadap makanan manis atau makanan penutup yang biasanya disebut dessert. Dessert banyak macamnya yaitu kue, es krim, puding, dan makanan manis lainnya. Dikarenakan semakin banyaknya peminat, saya sangat tertarik untuk memulai bisnis tersebut. Dan melihat kondisi saat ini yang tidak memungkinkan masyarakat untuk keluar, maka saya memutuskan untuk membuka bisnis saya dalam bentuk online agar semua masyarakat tetap dapat menikmati dessert saya tanpa harus keluar rumah dan hanya tinggal menunggu delivery online mengantar dessert mereka. Lalu jenis usaha ini adalah usaha kuliner online yang berfokus terhadap makanan manis, di mana yang dijual adalah beberapa macam dessert yang meliputi yang pertama brownies, rasa coklat dan matcha, kedua bread pops, rasa tiramisu Oreo dan keju, ketiga silky pudding rasa strawberry dan anggur. Lokasi usaha saya yaitu kuliner online ini berlokasi di Kota Medan Helvetia. Usaha kuliner ini tidak memiliki toko retail atau offline karena usaha ini hanya fokus di bidang online saja agar dapat menjangkau seluruh masyarakat yang ingin membeli makanan saya dan tidak terbatas oleh jarak lokasi. Pemesanan produk dilakukan melalui Gojek, Grab, dan Shopee atau Shopee Food. Saya juga akan menyediakan akun toko makanan saya di Instagram dan TikTok agar para pengguna Instagram atau TikTok dapat melihat terlebih dahulu jenis dessert apa saja yang dijual dan untuk menarik perhatian mereka tentang dessert yang dijual. Aspek penilaian. Aspek hukum, tidak ada surat perjanjian dalam usaha kuliner online ini, tetapi ada beberapa dokumen yang harus disiapkan dalam proses daftar GoFood atau daftar GoFood. Dokumen tersebut meliputi yang pertama, daftarkan email KTP pemilik outlet, kedua, NPWP pemilik outlet, ketiga, nomor rekening pemilik untuk pencairan dana usaha, keempat, alamat email outlet aktif, kelima, nomor ponsel outlet untuk login GoBiz, yang keenam, foto selfie dengan KTP jika terdapat kerusakan pada kartu identitas. Yang ketujuh, foto buku rekening bank jika data pemilik atau seperti data pemilik rekening tidak sama dengan identitas nama pemilik. Syarat dan ketentuan pendaftaran. Yang pertama, wajib melengkapi persyaratan pendaftaran bagi usaha perorangan maupun badan usaha. Kedua, alamat email belum pernah digunakan pada outlet lain yang sebelumnya sudah terdaftar di GoBiz. Ketiga, nomor ponsel terdaftar. Keempat, data KTP tidak rusak. Kelima, isi formulir selengkap mungkin. Yang keenam, jika Anda memiliki tarif PB1, mohon lampirkan NPWP Anda. Yang ketujuh, pastikan identitas yang dilampirkan masih berlaku. Yang kedelapan, pastikan semua persyaratan sudah terpenuhi. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Analisis STP dalam usaha saya yaitu bagian segmenting adalah untuk semua umur. Bagian targeting, saya menargetkan pengguna sosial media, anak kecil, remaja, dan penyuka makanan manis. Positioning dalam usaha saya, harga terjangkau. Kedua, makanan dibuat rumahan dengan bahan-bahan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi di semua umur. Lalu terdapat analisis SWOT. Yang pertama, strength. Kekuatan terhadap usaha Munis Dessert adalah menjual suatu makanan yang sedang viral saat ini dan banyak diminati oleh para masyarakat dengan harga yang terjangkau serta dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas. Lalu dessert yang ada di Munis Dessert mempunyai berbagai macam rasa sehingga para pembeli tidak bosan dengan rasa yang itu-itu saja. Lalu weakness.
Pembeli tidak bisa merasakan tester dessert yang dijual karena Moon's Dessert hanya membuka toko online, sehingga tingkat kepercayaan pembeli terhadap rasa masih rendah. Karena usaha dessert yang dibuka sistemnya online, maka banyak masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap kualitas makanan. Mereka takut bahwa dessert yang dijual tidak sesuai dengan apa yang ada di foto. Adanya beberapa pesaing yang sudah terlebih dahulu berdiri juga menjadi kelemahan bisnis ini. Lalu opportunity, karena semakin banyaknya peminat masyarakat terhadap makanan manis, maka bisnis kuliner ini bisa berkembang dengan pesat. Apalagi sekarang banyak orang yang suka memamerkan makanan yang mereka beli ke sosial media. Kebetulan Moon's Dessert membuat dessert dengan tampilan yang menarik dan bisa membuat orang merasa tertarik dengan dessertnya. Itulah peluang yang besar terhadap bisnis kuliner saya. Lalu terakhir, threats. Ancaman yang dimiliki bisnis ini yaitu banyaknya saingan, karena bisnis ini memiliki peluang yang menjanjikan, sehingga banyak masyarakat yang membuat bisnis yang serupa. Peminat makanan manis atau dessert di Indonesia sangat tinggi dalam beberapa tahun ini. Berdasarkan laporan strategi pemasaran yang dilakukan yaitu dengan yang pertama, promosi melalui media sosial Instagram, TikTok, dan antar teman. Kedua, memberikan potongan harga saat hari-hari besar tertentu, contoh hari kemerdekaan, Hari Raya Idul Fitri, dan Natal, dan memberikan voucher pemotongan ongkos kirim di GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Ketiga, memberikan voucher gratis yang memberikan salah satu dessert yang dijual kepada pembeli yang sudah mengumpulkan 10 voucher yang telah diberikan oleh toko. Sebelumnya bisa dikonfirmasi terlebih dahulu dalam notes yang telah disediakan pada GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Keempat, fast respon dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada calon pembeli, baik itu saya pribadi maupun orang-orang yang menghandle salah satu akun jualan. Aspek keuangan dalam bisnis saya yaitu sumber dana untuk kegiatan bisnis ini berasal dari modal internal sebesar 5 juta rupiah. Keuntungan yang diambil berbeda-beda yaitu sekitar 5.000 rupiah sampai 10.000 rupiah. Setiap dessert dibuat homemade atau buatan rumah baik saya sendiri atau orang yang membantu saya. Rincian biaya bahan-bahan dessert brownies, semua totalnya berjumlah 810.000 rupiah. Rincian biaya bahan-bahan dessert bread pops, total jumlahnya yaitu 415.000 rupiah. Rincian biaya bahan-bahan dessert silky pudding, totalnya 275.000 rupiah. Biaya lainnya sebesar 2.035.000 rupiah. Total biaya sama dengan 810.000 rupiah, tambah 415.000 rupiah, tambah 275.000 rupiah, tambah 2.035.000 rupiah sama dengan 3.535.000 rupiah. Sisa modal 1.465.000 rupiah. Pendapatan per bulan saya dari brownies, bread pops, dan silky pudding yaitu 4.500.000 rupiah. Selanjutnya, aspek teknis dan operasi. Kuliner online ini memproduksi atau membuat semua dessert sendiri tanpa ada campur tangan dari orang lain, dan bisnis ini hanya fokus pada dessert yang dibuat sendiri. Teknis dari bisnis ini adalah memakai sistem pre-order, yaitu pembeli harus memesan 1 hari sebelum hari yang dijanjikan, karena saya ingin dessert yang saya jual dalam keadaan hangat atau fresh. Proses pengadaan pembuatan dessert dilakukan dengan yang pertama, melihat dessert apa saja yang saat ini sedang viral di sosial media. Kedua, melakukan pencarian resep terhadap dessert yang ingin dibuat. Ketiga, selanjutnya mencoba buat terlebih dahulu sebagai percobaan apakah layak untuk dijual atau tidak. Lalu terakhir, jika sudah sesuai dengan yang diinginkan, pemilik usaha kemudian menentukan harga jual dari setiap dessert dan mengambil foto lalu mempromosikannya. Proses penjualan dan pemasaran dilakukan melalui Gojek atau GoFood, Grab atau GrabFood, Shopee atau ShopeeFood, Instagram dan TikTok. Pengiriman makanan kepada pembeli menggunakan delivery online GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Adapun teknologi yang digunakan untuk mengelola dan mencatat transaksi yaitu menggunakan smartphone, laptop, dan koneksi internet. Aspek manajemen dan organisasi. Langkah yang dilakukan untuk memanajemen usaha ini yaitu dengan pembagian tugas antara pemilik usaha dengan orang yang dipercaya. Di sini pemilik usaha juga berperan sebagai manajer. Adapun tugas dari pemilik usaha yaitu yang pertama, membeli stok bahan-bahan dessert, yang kedua, membuat percobaan dessert yang ingin dijual, ketiga, melakukan pengawasan kepada karyawan untuk mengetahui apakah pekerjaan dilakukan sudah baik, yang keempat, melakukan evaluasi terhadap hasil penjualan. Tugas karyawan yaitu yang pertama, menjadi admin sosial media dan memberikan respon mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh calon pembeli di sosial media. Kedua, melakukan packing terhadap dessert yang ingin diantar. Ketiga, membantu proses pembuatan dessert. Keempat, waktu bekerja dari hari Senin sampai Jumat dimulai pukul 8 sampai 5. Lalu selanjutnya aspek ekonomi dan sosial. Usaha kuliner online ini memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian, yaitu mengurangi tingkat pengangguran. Adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat membuat usaha ini dapat menambah modal bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan.
Yang terakhir yaitu aspek lingkungan. Usaha kuliner online ini tidak memiliki dampak negatif secara fisik terhadap lingkungan sekitar. Tidak ada sampah limbah yang ditimbulkan sehingga tidak ada pencemaran lingkungan dan tidak mengganggu masyarakat sekitar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga laporan yang saya jelaskan dapat memberikan manfaat kepada para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.